Halo semuanya, hari ini gue mau jelasin tentang roller nih sekalian. Motor gue servis nih. Jadi ini roller lama gue nih, roller terbaru. Padahal kalau dilihat kayaknya masih bagus ya. Tapi ini gue mau kasih tahu roller tuh kalau worn out kayak apa. Oke, jadi simptom yang pertama itu kemarin gue ngerasa pas langsam itu banyak suara aneh-aneh dari CVT ya. Ternyata pas gue bongkar itu ininya beradu nih. Kalau kalian lihat nih ada bekasnya kan, kadu semua di sini. Kadu sama ini, kadu sama dudukan ini nih, tiga ini itu jadi lebih mundur ke sana. Terus itu biasanya gue udah tahu itu pasti rollernya udah kemakan. Jadi tanda-tandanya gini, roller itu kan posisinya adanya di sini nih, taruh di sini, masuk sini kan. Terus nanti roller itu dijepit sama tutup ini, nih masuk sini. Jadi diameter roller ini itu akan jadi jarak antara ini sama rumahnya. Jadi roller itu nanti kejepit. Nah, semakin ininya kecil, semakin diameter rollernya ini kecil, kalau dia habis itu si tutup ini akan lebih dekat sama rumah ini. Jadi rumah ini kayak posisinya kayak lebih lebih turun lagi ke bawah gini. Makanya karena dia udah habis, udah kemakan rollernya, dia mundur sampai ke adu sama si crankcase nih. Ini sebelumnya gue jelasin dulu ya. CVT gue tuh semuanya serba mepet, semua serba tipis. Gapnya cuma ada 1,5 mili, ada yang 1 mili. Karena ini gue pakai rumahnya nih K1Z di crankcase KZR, itu mepet banget. Semuanya kena. Dan ini semua udah dibubut, udah diakalin segala macem. Tapi derajat enggak ya, gue nggak suka puli derajatan. Jadi nggak usah bahas derajatan, gue nggak demen. Nah ini gue ajarin lu ngukurnya. Cara ngukurnya itu ada dua metode, tapi baiknya menurut gue dilakuin dua-duanya ya. Ini namanya merah nih. Nah, jadi yang pertama, kalian bisa ukur dari dimensinya. Jadi kalau ini dinolin, terus kalian ukur diameternya, vario itu kan harusnya 20, tapi di sini udah berkurang sampai ke 19,8. Ini kalian puter-puter aja. Next. Nih, ada 19,8. Sampai tadi yang paling parah ada yang sampai 19,7 sekian. Jadi ini udah diameternya udah ngecil, walaupun kayaknya nggak ada bekas dia rata ya, belum kemakan parah gitu. Masih bagus ini, ukurannya masih bulat lah gitu. Dari 6 roller ini semuanya hampir udah 19,7 sampai 19,8. Terus yang kedua itu dari beratnya. Jadi kalau kalian timbang si roller ini, kan harusnya gue pakai 10 gram. Itu kadang-kadang beratnya udah nggak sampai 10 gram, udah drop. Ini 9,8. Terus yang lain juga udah turun semua, udah nggak ada yang 10, 9,7 malah, parah banget. Ada yang 9,7 tuh. Jadi ini beratnya udah berkurang. Walaupun tadi gue bilang ya, ini masih bunder loh, masih bagus kelihatannya. Nah terus kalau lu compare sama roller yang baru nih, ini gue baru beli, gue biasa pakai KRS. Ini beratnya bener-bener 10,0. Sini sudut S11 juga berarti sama 10 tuh, bulat lah, angkanya 9,9. Jadi ini masih bagus. Dan kalau yang baru ini diukur tuh masih 20, diputar pun dia masih 20. Nah makanya ketika nanti dia 20, dipasang lagi di rumah rollernya, ditutup lagi, jarak antara ini sama ini akan balik ke ukuran normalnya. Jadi ketika hitungannya normal tuh, gue udah ngukur, ini harusnya nggak akan beradu sama si crankcase-nya. Makanya ini jadinya harusnya diganti lagi rollernya. Oke, ini tips tambahan kalau kalian masang roller. Tapi ini tipe roller tertentu ya. Kalau yang kayak gini, lihat kan bedanya. Ini kan ada yang kebuka, kalau KRS di sini ketutup. Tapi KRS di sininya ketutup nih, rapet, sini enggak. Nah, kalau gue biasanya masangnya, jadi yang bagian yang ketutup ini, ya yang bagian yang rata ini, itu harus ketemu bagian rumah roller yang bergesekan sama roller kalau dia digas. Jadi kan puli itu posisinya gini. Nanti kan pas digas dia majunya ke sana. Nah, ketika dia maju, itu roller tuh kedorong dari sini nih. Jadi roller tuh kayak ketemu bagian tapaknya tuh kayak kedorong ke sana. Nah, makanya dia perlu bagian yang bergesekan nih di sini. Jadi kalau bisa masangnya itu kayak gini nih di rumah roller. Jadi kalau kalian pasang gini,
yang bagian yang ratanya tuh ngadep ke sana gini, set, pasang satu, putar lagi terus sampai pasang 66-nya, baru pasang di crankcase. Nih lu lihat ya, nih K1Z di crankcase KZR tuh mepetnya udah nggak masuk akal ya, ini mepet banget. Jadi spek ini gue kasih ke mesin-mesin yang oprekannya udah gede banget, tapi harus rajin servis. Jadi nggak bisa gue share ke orang-orang dengan gampang, karena kalau salah itu buyar crankcase-nya, bisa pecah segala macam, ruwet urusannya. Nah ini kalau udah rollernya yang baru masuk, ini diputar udah nggak gesekan nih. Jadi nanti waktu langsam udah nggak ada lagi suara aneh-aneh. Didorong gini sebenarnya cukup sih, bisa mewakili kok. Tadi yang lama didorong gini, diputer-puter, itu udah bunyi kresek karena bergesekan. Oke, ini udah dirakit. Ini nanti kipasnya kita pasang di sini. Ini gue di disclaimer lagi ya, kalian nggak bisa masang pulik K1Z ke KZR dengan PNP kayak langsung pasang-pasang aja ya. Ini kalian jangan lihat gue kayaknya gampang banget masangnya. Ini semua udah ubahan, ini semua udah gue otak-atik. Gak semudah itu sebenarnya aslinya ya. Jadi jangan kalian ngerasa ini mah cuma pasang-pasang baut doang. Susah, ini mepet banget, segala macamnya mepet. Dan kalau ada apa-apa, ini high speed, muter kenceng, ini buyarnya parah banget. Terus sampai rusak, panjang urusannya. Ini bisa ke crankcase, bisa ke kerkas, nanti biayanya jadi bengkak. Nah ini mesinnya udah nyala, ini udah gue pasang semua, udah nggak ada suara kasar-kasarnya, udah halus lagi, udah nggak ada yang lotok-lotok, udah nggak ada yang gesekan. Ini suara mesinnya kayak gini. Sip, nanti kalau ada video-video lagi yang gue bongkar bareng motor gue kabarin lagi. Kalian komen aja kira-kira apa idenya, apalagi yang mau dibongkar. Tapi please ya, settingan CVT ini sampai hari ini belum bisa gue share, karena ini sensitif banget dan butuh banget pekerjaan detail. Itu nggak bisa sembarangan PNP, nggak bisa sembarangan papas ini papas sana, itu susah kerjanya. Jadi sementara spek CVT yang ini kalian harus datang ke bengkel, datang ke sini ngobrol sama gue. Jadi kita sistemnya order aja, karena harus ada after salesnya. Nggak bisa gue kasih terus lu pasang sendiri, terus nanti juga servisnya dibongkar-bongkar. Bengkel lain belum tentu bisa balikinnya, karena ini speknya beda banget. Nggak kayak yang gue share di IG, itu udah bisa lu pakai. Kalau emang lu pengen ubah-ubah yang nggak terlalu ekstrim, ikutin aja yang di IG, itu udah matang banget. Itu spek yang gue pakai, udah banyak banget gue pakai, nyaman, enak dipakainya, motornya juga nggak boros, masih bisa harian, dan kalau digas gede juga larinya langsung enak. Oke, sekian dari gue. Nextnya sampai jumpa lagi.